Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girindra Wardana. Di sini saya akan mempresentasikan blog saya dengan judul 5W1H Praktik Praktik Konfigurasi Mikrotik Blok IP. Baik, oke, di sini saya akan menjelaskan 5W1H Praktikum Konfigurasi Mikrotik Blok IP. Oke, saya di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dari guru saya, yaitu pertama adalah apa fungsi dari NAT. Nah, fungsi dari NAT adalah berfungsi untuk mengubah alamat IP lokal yang bersifat private menjadi alamat IP publik, sehingga perangkat yang dengan jaringan lokal dapat terhubung ke internet. Dalam mikrotik, NAT sering digunakan untuk membagi akses internet menggunakan fitur masquerade. Oke, langsung aja ke yang nomor 2. Kapan? Kapan Anda perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? DHCP server pada mikrotik perlu diaktifkan ketika Anda ingin memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Maksudnya jaringan lokal. Ini memudahkan manajemen jaringan, terutama jika banyak perangkat yang terhubung dan membutuhkan alamat IP dinamis. Untuk yang ketiga, di mana? Di mana lokasi pengaturan IP address mikrotik? Pengaturan IP address mikrotik dapat dilakukan di menu IP lalu ke addresses. Nanti ada di menu bagian atas kalau nggak salah. Di Winbox ya pastinya ya. Lalu Anda dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus alamat IP untuk interface yang digunakan. Yang nomor 4, mengapa? Mengapa kita harus melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai? Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan konfigurasi yang telah dibuat berfungsi dengan baik dan perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya, untuk pengujian ini sangat penting agar kita tahu apakah ada masalah atau tidak. Untuk yang siapa? Siapa yang harus memantau atau memperbaiki masalah saat pengujian koneksi mikrotik gagal? Tentu saja ada administrator jaringan atau teknisi IT yang bertanggung jawab atas konfigurasi dan pemeliharaan jaringan, harus memantau dan memperbaiki masalah tersebut. Mereka harus memahami log mikrotik dan menggunakan alat seperti ping, traceroute, atau fitur logs di mikrotik untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah koneksi. Untuk bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah Anda lakukan dari mengcrypting hingga pengujian. Oke, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti crypting tool, kabel UTP, konektor EJ45, dan juga mikrotik. Mikrotik ini untuk konfigurasi nanti ya. Langkah pertama, kita mengcrypting kabel terlebih dahulu. Kabelnya kita menggunakan jenis kabel strike karena berbeda perangkat. Lalu untuk urutan warna, kita gunakan putih orange, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Langkah kedua, pastikan urutan warna pada kedua ujung sama, karena kita menggunakan kabel strike. Karena kabel strike identik dengan warna di setiap ujungnya sama. Untuk setelah itu kita coba uji kabel dengan lens tester. Jika semua lampu menyala, kabel berhasil dibuat dan dapat digunakan. Langkah kedua, konfigurasi mikrotik untuk blok IP. Yang pertama, tentu saja kita sambungkan terlebih dahulu kabel adapter ke mikrotik, sambungkan kabel internet ke port pertama. Port pertama dimaksud adalah Ether 1. Lalu yang kedua, disambungkan ke port kedua atau Ether 2. Lalu nyalakan PC kalian dan buka aplikasi Winbox. Klik refresh. Setelah muncul MAC address dari mikrotik kalian klik login. Otomatis kalian akan masuk ke menu mikrotik tersebut. Lalu yang pertama, konfigurasi pertama yaitu tentu saja kita setting IP address terlebih dahulu. Namun kita settingnya yaitu IP lokal dan IP wireless. IP lokalnya kita gunakan IP 192.168.101/25. Interface-nya tentu saja Ether 2 karena lokal. Klik apply, oke. Ke wireless kita gunakan IP yang berbeda, 192.168.200.1/24. Interface-nya kita gunakan WLAN 1 karena ini wireless ya. Klik apply, oke. Lalu ke DHCP client, kita klik tombol plus.
ke interface, lalu kita pilih header 1. Lalu kalian jangan lupa centang DNS dan NTP, tapi biasanya ini otomatis ya. Lalu klik apply, lalu oke. Lalu keempat, setting DHCP server. Ke menu kalian klik IP DHCP server, lalu kalian klik DHCP setup. Kalian tambahkan interface-nya yaitu header 2 dan juga WLAN 1. Setiap setiap port kalian isi IP yang seperti yang kalian setting tadi ya, di address tadi ya, yaitu mana tadi kok hilang. Nah ini oke, untuk yang pertama header 2, harusnya ini header 2 malah header 1, maaf salah, ke 192 168 100 sampai 192 168 150. Ini adalah IP pool, tapi kalian harus klik next hingga muncul opsi addresses to give out untuk setting ini ya. Lalu ke WLAN 1 kita gunakan 192 168 251 192 168 200 100. Klik next hingga finish. Lalu setting firewall yaitu di NAT-nya terlebih dahulu ya. Pertama di NAT yaitu klik IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT. Klik tombol plus. Kalian setting chain-nya adalah SRC-NET. Out interface-nya kalian gunakan header 1. Action-nya kalian gunakan masquerade ya. Untuk kalau sudah kalian klik apply, oke. Kalau kenapa di action ini nanti ada di bagian menu action ya, di atas nanti ada menunya banyak. Lalu kalian setting block IP-nya yaitu di firewall filter rule. Lalu filter rule itu ada di bagian firewall, di dalamnya firewall, nanti di bagian menu atas di bagian kiri, pojok kiri pastinya ada nanti. Lalu kalian klik plus. Yang pertama, block access input maksudnya adalah lokal kalau nggak salah ya. Kalian setting chain-nya adalah input, SRC address-nya, IP PC-nya ya guys ya. IP PC-nya kalian gunakan 192.168.102 sampai 192.168.100.50. Untuk destination-nya kalian gunakan IP lokalnya ya. Lalu protokolnya ITMP, action-nya drop agar tidak bisa ping. Lalu klik apply dan oke. Kalian tambahkan lagi block access forward atau firewall. Chain kalian atur chain-nya yaitu forward, SRC ya, source-nya kalian gunakan yang 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 maksud saya. Destination-nya 192.168.200.1/24 karena ini adalah block IP wireless-nya ya. Lalu kalian ke protokolnya ke jadiin ICMP, action-nya kalian drop, klik apply, oke, dan aktifkan. Jangan lupa aktifkan wireless-nya ya. Di menu wireless klik 1 kali saja, lalu centang, lalu klik 2 kali di wireless-nya. Kalian modenya kalian ganti menjadi AP bridge, lalu SSID-nya kalian tentukan sendiri. Di sini saya menggunakan ketentuan dari sekolah gerindra.wardana@tkj. Oke. Klik apply, oke. Lalu kalian lakukan pengujian. Pengujiannya dengan menggunakan command prompt atau CMD ya. Contohnya jika IP PC-nya mendapatkan 192.168.100.30, maka jika kalian ping ke router, kalian tidak akan bisa, alias kalian akan request timeout. Kecuali kalau kalian ke wireless, kalian akan mendapatkan output reply from. Nah, jika ke IP PC-nya lebih dari 51, maka kita akan bisa routing ke reply from ke ping ke router, dan kalian akan mendapatkan output reply from. Kecuali ke wireless ya, ke wireless pasti nanti akan request timeout, kesebaliknya dari IP lokal tadi ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tidak jelasnya kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.